Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini saya akan merangkum seluruh materi yang telah saya pelajari dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada tujuan dan hakikat belajar dan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan belajar? Ada yang tahu? Belajar adalah proses, aktivitas, dan kegiatan yang dilakukan untuk menambah ilmu sehingga terjadi perubahan pola pikir, pengetahuan, maupun tingkah laku sebelum belajar dibandingkan sesudah belajar. Contohnya, seorang anak yang diberi piano oleh orang tuanya. Nah, pada awalnya anak itu pasti akan memainkan tuts piano secara sembarangan karena ia belum mengetahui cara bermain piano yang benar seperti apa. Nah, tetapi dia tidak putus asa, dia belajar dari pengalaman tersebut, belajar secara terus-menerus sehingga dia dapat memainkan dengan baik dan sempurna. Sedangkan pembelajaran adalah proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Dengan adanya sumber belajar yaitu buku, jurnal, atau lainnya yang dilaksanakan di dalam lingkungan belajar yaitu sekolah. Nah, setelah mengetahui hakikat belajar dan pembelajaran, yuk kita ketahui tujuan belajar dan pembelajaran. Belajar dilakukan untuk mendapatkan sejumlah hasil belajar meliputi penambahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan tercapai oleh peserta didik. Sedangkan pembelajaran lebih menitik beratkan kepada tingkah laku peserta didik sebagai output pada diri individu. Proses pembelajaran yang baik akan memberikan dampak positif terhadap tingkah laku peserta didik. Nah, selanjutnya ada 4 pilar pendidikan yang dikeluarkan oleh UNESCO. Yang pertama ada learning to know. Ada yang tahu gak nih apa sih yang dimaksud dengan learning to know? Learning to know yaitu peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman, karena dapat memunculkan sikap kritis dan semangat belajar peserta didik yang meningkat. Learning to know juga mengajarkan tentang pentingnya pengetahuan, karena di dalam learning to know terdapat learning how to learn, yang artinya peserta didik belajar memahami apa yang ada di sekitarnya, karena itu merupakan proses belajar. Learning to know juga mengajarkan tentang lifelong of education, atau belajar sepanjang hayat. Artinya bahwa pendidikan tidak berhenti sampai individu menjadi dewasa, tetapi akan tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Yang kedua ada learning to do. Learning to do ini lebih menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Para peserta didik diajak untuk belajar memecahkan sebuah permasalahan dengan tindakan nyata. Learning to do berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill. Kemampuan hard skill dapat dilakukan dengan menerapkan apa yang dipelajarinya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, anak di sekolah belajar tentang arti penting sikap disiplin. Maka untuk memahami arti penting sikap disiplin tersebut, anak harus belajar untuk melakukan sikap disiplin baik di sekolah, di rumah, atau dimanapun. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Nah, dengan begitu anak akan menjadi tahu dan paham tentang pentingnya sikap disiplin. Sedangkan soft skill yaitu kepribadian dari masing-masing individu. Soft skill tidak diajarkan tetapi gurulah yang harus mencontohkan, seperti sikap tanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Dengan memberikan contoh tersebut, anak akan mencoba menirukan apa yang mereka lihat. Nah, selanjutnya yang ketiga ada learning to be. Learning to be yaitu pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Soft skill dan hard skill juga merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri atau disebut juga learning to be. Learning to be sangat erat kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan anak, dan kondisi lingkungan anak.
Contohnya bagi siswa yang pasif, peran guru sebagai fasilitator, yaitu sebagai penunjuk arah dan mediator. Sedangkan bagi siswa yang agresif, guru hanya perlu memberikan kesempatan yang cukup luas kepada mereka untuk berekreasi, agar mereka dapat menemukan jati dirinya dan dapat mengembangkan potensinya. Yang keempat ada learning to live together. Menanamkan kesadaran kepada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi, mereka harus mampu hidup bersama. Nah, dalam pendidikan sekolah perlu menanamkan sikap saling menghargai, terbuka, memberi, dan menerima, agar nantinya mereka dapat berperan dalam lingkungan mereka, dimanapun mereka berada, dan menempatkan diri sesuai dengan perannya. Materi selanjutnya yaitu tentang teori belajar. Sebelumnya, ada yang tahu gak sih apa yang dimaksud dengan teori belajar? Teori belajar yaitu metode yang menggambarkan seseorang dalam melakukan proses belajar. Adapun macam-macam teori belajar, yang pertama ada teori belajar behaviorisme atau behavioristik. Teori belajar behaviorisme ini lebih mementingkan hasil belajar daripada prosesnya. Teori belajar yang mengamati perubahan tingkah laku seseorang akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, ketika guru memberikan studi kasus kepada murid, secara tidak langsung guru telah memberi stimulus. Kemudian, ketika murid mendengar dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru, artinya murid tersebut telah merespons stimulus yang diberikan. Faktor penting dari teori belajar behaviorisme ini yaitu adanya penguatan positif dan negatif. Penguatan positif yaitu tindakan guru terhadap murid secara terus-menerus sehingga dapat memperkuat ingatan materi belajar. Sedangkan penguatan negatif yaitu tindakan pengurangan stimulus dari guru terhadap murid sehingga materi yang telah disampaikan mudah terlupakan. Adapun tokoh behaviorisme yang pertama ada Edward L. Thorndike. Teori ini sering disebut trial and error dalam rangka menilai respon yang terdapat bagi stimulus tertentu. Misalnya ketika guru memberikan pelajaran tentang lingkungan alam, guru perlu menayangkan gambar atau video sehingga siswa akan tertarik pada pembelajaran tersebut. Ketika siswa sudah tertarik, maka siswa semakin siap untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua ada Ivan Pavlov. Teori ini biasa disebut dengan classical conditioning, yaitu bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalnya, siswa belajar tentang mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup pada mata pelajaran IPA. Guru memberikan soal kepada siswa, bila siswa dapat menjawab dengan benar, akan diberi hadiah berupa tambahan nilai. Nah, diharapkan dengan hadiah tersebut, anak akan semakin semangat belajar sehingga belajar dapat menjadi kebiasaan. Jika telah menjadi kebiasaan, walaupun pada akhirnya tidak diberi hadiah lagi, siswa akan tetap semangat untuk belajar. Yang kedua ada teori kognitivisme. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan stimulus dan respon. Teori ini memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Adapun tokoh teori kognitivisme, salah satunya yaitu Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik yang proses didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme, yaitu teori belajar tentang membangun pengetahuan individu itu sendiri, berdasarkan pengetahuan yang sebelumnya sudah diperoleh untuk membentuk pengetahuan yang baru. Belajar berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran terdiri dari dua aspek, yaitu reorganisasi dan rekonstruksi.
pengetahuan lama yang menimbulkan konstruksi atau pengetahuan baru. Contohnya, tim 1 mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Seusai presentasi, dibukalah sesi tanya jawab dan diskusi. Muncul pertanyaan bagaimana, mengapa, dan sebagainya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan proses berpikir konstruk. Dari tanya jawab diskusi ini, guru dapat mengetahui seberapa jauh siswa sudah mengkonstruksi pengetahuannya. Teori yang keempat yaitu teori humanisme, yaitu proses memanusiakan manusia. Individu menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Dalam teori humanisme, peserta didik sebagai subjek dan guru sebagai fasilitator yang akan mendampingi peserta didik. Dan teori ini memberi kebebasan kepada siswa untuk menentukan apa yang ingin dipelajarinya dengan didampingi oleh guru, agar siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya sesuai yang dimilikinya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang pengolahan informasi. Nah, informasi ini dapat diolah di dalam suatu memori yang terbagi menjadi dua, yaitu long-term memory dan short-term memory. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan long-term memory dan short-term memory? Long-term memory yaitu proses penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang lama. Jadi, kita masih dapat mengingat kembali suatu kejadian ataupun peristiwa yang telah terjadi beberapa jam yang lalu, beberapa bulan yang lalu, atau bahkan beberapa tahun yang lalu. Biasanya long-term memory ini terjadi di luar kesadaran kita, tetapi masih dapat dipergunakan jika diperlukan. Berdasarkan contoh dari pengalaman, sampai saat ini saya masih mengingat suatu peristiwa yang sangat membuat saya bahagia, yaitu perayaan hari ulang tahun pada saat berumur 5 tahun. Keluarga, saudara, dan teman-teman saya ikut merayakannya. Nah, mengapa saya masih mengingat peristiwa itu padahal peristiwa tersebut sudah terjadi sangat lama, beberapa tahun yang lalu? Karena di dalam peristiwa itu terdapat suatu kenangan bahagia yang selalu diakses secara berulang-ulang dan menjadi ingatan jangka waktu yang lama, yang disebut dengan long-term memory. Bahkan long-term memory ini bisa diingat seumur hidup. Nah, memori jangka panjang juga terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada kenangan eksplisit, yaitu suatu kenangan tentang suatu peristiwa atau kejadian dan juga tentang suatu pengetahuan. Nah, yang kedua ada kenangan implisit, yaitu kenangan prosedural tentang bagaimana cara mengoperasikan barang seperti cara mengoperasikan komputer dari awal sampai akhir, dan sebagainya. Sedangkan short-term memory atau STM adalah proses penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang pendek, biasanya bersifat singkat. Nah, jika kenangan yang ada di dalam ingatan jangka pendek kita tidak dilatih secara terus-menerus, maka hanya akan bertahan selama beberapa detik saja. Contohnya, saya disuruh oleh ibu untuk membeli gula, masako, minyak sayur, dan telur di warung. Nah, saya akan mengingat informasi itu sampai berhasil mendapatkan atau telah membelinya dengan sesuai. Tetapi setelah berhasil membelinya, saya akan melupakannya karena informasi tersebut tidak akan berguna lagi. Nah, ketika keesokan harinya, ketika ibu kita menyuruh untuk membeli hal yang sama, saya sudah tidak ingat apa yang kemarin ibu saya perintahkan. Nah, mengapa bisa lupa? Karena tidak ada proses pengulangan kembali informasi. Karena dianggap sudah tidak berguna kembali. Itu yang disebut dengan ingatan jangka pendek atau short term memory. Bagaimana sih cara mentransfer ingatan jangka pendek menjadi ingatan jangka panjang? Nah, dengan cara melakukan latihan yaitu berusaha secara terus-menerus mengulang dan mengingat informasi jangka pendek, maka nanti setelah melalui proses tersebut, informasi tersebut bisa menjadi ingatan jangka panjang. Nah, materi selanjutnya yaitu 4 standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik.
Setidaknya ada 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai, yaitu yang pertama, karakteristik para peserta didik. Guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Yang kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus bisa menerangkan teori pelajaran secara jelas pada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi, teknik, ataupun metode yang kreatif. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Guru harus bisa menyusun silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Yang keempat, yaitu pembelajaran yang mendidik. Guru tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran, namun juga melakukan pendampingan. Materi pelajaran dan sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, yaitu pengembangan potensi para peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, guru harus mampu menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, supaya setiap peserta didik bisa mengaktualisasikan potensinya. Yang keenam, yaitu cara berkomunikasi. Sebagai seorang guru harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pengajaran. Guru juga harus berkomunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didik. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, yaitu penilaian dan evaluasi belajar. Penilaiannya meliputi hasil dan proses belajar. Dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran juga harus bisa dilakukan. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian, yaitu berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, ikhlas, dan sebagainya. Kepribadian positif wajib dimiliki oleh seorang guru, karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Yang ketiga, ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Adapun indikator kompetensi profesional guru diantaranya menguasai materi pelajaran yang diampu, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mampu mengembangkan materi pembelajaran dengan kreatif. Yang keempat, mampu bertindak reflektif dan mengembangkan keprofesionalan secara kontinu. Yang kelima, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, yaitu kompetensi sosial, berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Indikator dari kompetensi sosial guru diantaranya mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang. Mampu berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun dan empatik. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Materi selanjutnya yaitu tentang model, metode, strategi ataupun teknik pembelajaran. Ada yang tahu nggak nih apa perbedaan dari ketiga tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelenggaraan proses belajar mengajar dari awal sampai akhir.
Model menjadi kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Model berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Contoh model pembelajaran yang pertama ada model CBSA, model CTL, model PBL, model PAIKEM, dan model STM, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran? Yaitu merupakan sebuah cara yang digunakan guru untuk melaksanakan rencana, yaitu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata atau praktis. Jika model pembelajaran masih bersifat konseptual, maka metode pembelajaran sudah bersifat praktis untuk diterapkan. Contoh metode pembelajaran yang pertama ada metode inquiry, yaitu metode yang berpusat terhadap siswa. Yang kedua ada metode discovery learning. Yang ketiga ada metode PBL. Yang keempat ada metode mind mapping. Yang kelima ada metode role playing. Nah, selanjutnya ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara spesifik yang dilakukan seseorang dalam menerapkan suatu metode pembelajaran. Adapun contoh teknik dan strategi pembelajaran yang pertama ada TFL, yang kedua ada SFL, yang ketiga ada berkelompok, yang keempat ada individu, yang kelima ada gerakan, yang keenam ada tanda, yang ketujuh ada warna, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, materi yang kita bahas pada kali ini telah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga bisa dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.